Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok antrian warnet dengan anggota saya sendiri, Eri Rizky Suro, dengan NIM J0304202171 dan ada Muhammad Mardiansah dengan NIM J0304201123. Lanjut yang terakhir ada Bambang Slamet Wilujeng dengan NIM J0304201131. Nah, kali ini kami akan bertujuan untuk memenuhi tugas akhir struktur data sekolah vokasi IPB. Nah, di sini kami memilih basis Q dengan tema antrian warnet. Nah, pada menu pertama ini kita menggunakan kelas Q, dev, anggota self. Nah, kita menggunakan codingan sederhana seperti print untuk menampilkan kalimat-kalimat di dalam program, yaitu dengan print antrian warnet sebagai judul, kemudian print nama dan NIM, dan yang terakhir ada print tekan enter. Nah, untuk print tekan enter ini kami menggunakan input bebas. Nah, jadi si user bisa input apapun, kemudian enter lanjut ke menu selanjutnya, yaitu kita sudah definisikan dengan self menu. Langsung aja kita coba. Nah, sini sudah masuk ke menu utamanya, dev, menu self. Di sini pakai all system CLS. Kemudian seperti yang tertera pada program, tersedia 10 PC yang siap untuk digunakan. Kami menggunakan kapasitasnya itu N sama dengan 10. Lalu didefinisikan oleh self size. Self size sama dengan N yang untuk kembali lagi ke 10 lagi ini. Jadi N itu sama dengan 10. Nah, kemudian menggunakan coding sederhana lagi pakai print untuk menampilkan Supernova warnet, print tersedia 10 PC, kemudian ada menu-menu submenunya yaitu daftar antrian PC, status antrian PC, masukkan antrian baru, keluarkan antrian terdepan, dan yang terakhir keluar dari sistem warnetnya. Nah, user untuk memasukkan pilihan ini menggunakan fungsi. Di sini kita menggunakan fungsi input lagi. Lanjut, kemudian di yang pertama, jika pilih satu, jika user mengetik satu seperti itu, maka akan lanjut ke self visualisasi data, yaitu kita ada definisi baru yaitu namanya visualisasi data. Di sini terdapat bagaimana memvisualisasikan daftar antrian PC, kemudian yang kedua itu ada status antrian. Jika user mengetik 2, memasukkan 2 pada program, maka akan lanjut ke definisi self status. Kemudian jika user memilih 3, maka akan user masuk ke masukkan antrian baru. Nah, di sini seperti ada if di dalam if. Nah, jika si user inputannya kosong, maka akan mengeluarkan peringatan seperti print input nggak boleh kosong, masukkan objeknya dengan benar. Nah, lanjut yang keempat itu ada keluar dari sistem, lanjut ke self, definisi self keluarkan antrian, dan yang terakhir ada definisi self keluar. Nah, untuk penjelasan lebih spesifiknya masing-masing dari 5 submenu ini akan nomor 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Muhammad Mardiansah, dan 3, 4, dan 5 akan dijelaskan oleh Bambang Slamet Wilujeng. Selanjutnya Muhammad Mardiansah akan mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang antrian warnet. Nomor 1 tentang daftar antrian PC dan nomor 2 tentang status antrian PC. Bila kita buka di sini daftar antrian PC, maka tampilannya seperti ini.
Di sini merepresentasikan PC dari warnet kita, ada 10 PC. Di sini ada posisi terdepan, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Bila kita lihat dari Gini, dari codingannya, maka di sini itu visualisasi, kita menggunakan dev visualisasi data di codingan ini untuk mencetak tampilan. Lalu selanjutnya di sini kita membuat variabel baru bernama n, di mana di n ini self.size dikurang self.current-size. Self.size ini adalah 10 atau jumlah PC dan self.current-size itu jumlah saat ini atau jumlah PC dikurang dengan jumlah current size berarti 9, n-nya sama dengan 1. Berarti nanti data akan masuk ke posisi pertama di visualisasi data. Bila kurang jelas nanti kita cek. Misalkan saya cek dulu di nomor 3. Saya masukkan data Eri. Lalu kita lihat lagi di nomor 1. Nah, di sini Eri sudah masuk ke posisi paling pertama, di mana tadi kan self.size itu dikurang self.current-size, berarti 10 dikurang 9 sama dengan 1, Eri masuk ke posisi pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan status antrian PC 2. Nah, di sini di status antrian kita ditampilkan tentang kapasitas kita mendapat tampilan tentang kapasitas antrian, ada 10 PC, banyaknya objek pada antrian, ada 1, banyaknya slot kosong pada antrian, 9, antrian pada posisi terdepan Eri, antrian pada posisi belakang Eri, dan isi list data itu Eri. Bila kita lihat di Gini-nya, di sini print kapasitas antrian sama dengan self.size atau self.size ini jumlah PC. Lalu selanjutnya ada print banyaknya objek pada antrian, yaitu self.current-size, self.current_size atau 1. Lalu selanjutnya ada n sama dengan self.size min self.current-size. Banyaknya slot kosong 9. Lalu selanjutnya jika antriannya kosong maka akan mencetak antrian pada posisi terdepan dan terbelakang itu strip. Tetapi jika ada data masuk maka akan mencetak antrian pada posisi terdepan self.data dengan indeks 0 atau data paling awal. Lalu akan mencetak antrian pada posisi terbelakang self.current-size min 1 atau jumlah data dan jumlah posisi saat ini dikurang 1. Lalu selanjutnya mencetak isi list data dengan isi list data sama dengan self.data, ini mencetak data-data yang ada di dalam isi. Selanjutnya setelah selesai kita tekan enter untuk kembali dengan kita letakkan input kosong di sini untuk agar kita bisa enter lalu kembali ke self.menu. Sekian penjelasan dari saya tentang nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Samtuljang akan menjelaskan tentang bagian dari menu yang ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, bagian yang ke-3, ke-4, ke-5 ini akan seperti ini tampilannya. Yang pertama kita coba masukkan input 3, yaitu masukkan antrian baru. Nah, pada masukkan antrian baru ini kita harus menggunakan format, yaitu masukkan nama plus nomor PC yang ingin kita masukin antriannya. Misalnya kita kasih namanya Ranto, kita pengen nomor 1 PC-nya. Nah, lalu kita enter.
Nah, berarti menambahkan objek enter pada antrian. Nah, tekan enter untuk ke halaman menu. Nah, lalu setelah itu seperti ini codingannya. Nah, yang pertama itu kan seperti yang dijelaskan di pertama tadi, kita harus memasukkan nama dan nomor PC yang ingin ditambahkan. Kalau tidak sesuai, maka masukkan objek dengan benar. Lalu kalau masih kosong inputannya, maka inputan tidak boleh kosong. Nah, jika telah benar formatnya, maka akan dituju kepada self tambah objek X, yaitu kita akan menambahkan data tadi ke antrian. Nah, ini jika ada tabnya juga, jika si antriannya penuh maka tidak bisa ditambahkan. Nah, lalu jika antriannya kosong maka bisa ditambahkan ke dalam antriannya, yaitu dengan self.data append now data, dimasukkan datanya. Lalu ada menu keempat. Menu keempat itu mengeluarkan antrian paling depan. Nah, kan yang pertama itu yang paling depan ada Pak Yanto lah, yang di PC1. Jika ingin dikeluarkan antriannya, maka pencet enter saja lagi, karena walaupun dipencet angka 1 juga tidak berpengaruh. Nah, seperti ini codingannya. Nah, pertama dibersihkan, lalu masukkan antrian, lalu ditujukan kepada self.keluarkan antrian. Self.keluarkan antrian akan seperti ini datanya nih, yang seperti ini. Nah, keluarkan antrian. Jika antriannya masih kosong, maka tidak ada yang bisa dikeluarkan. Berarti dituliskan antrian masih kosong, tidak ada data yang bisa dikeluarkan. Jika ada penuh, misalnya 1 orang saja, walaupun tidak penuh, maka data terdepan akan dikeluarkan. Nah, lalu ada di nomor 5, menu nomor 5, yaitu keluar dari sistem warnet. Di menu sistem keluar dari warnet kita akan coba dulu seperti apa. Bisa ditekan 5. Nah, terima kasih telah menggunakan sistem Supernova Warnet. Maka akan keluar dari sistem warnetnya. Bentar. Nah, seperti misalnya di sini keluarkan sistem warnet, maka kita akan dituju ke self.keluarkan antrian self.keluar. Nah, di self.keluar maka akan ada di sini keluar self, lalu dituliskan terima kasih telah menggunakan sistem Supernova Warnet. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok antrian warnet. Mohon maaf atas hal yang tidak berkenannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.